Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Denpasar mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau informasi kegiatan lebih lanjut di GKI Denpasar, dapat menghubungi Sekretariat GKI Denpasar pada jam kerja dan dapat mengakses di website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org. Kebaktian umum pada hari ini dilayani oleh Pendeta Maureen Christine dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Dan hari ini kita juga akan merayakan perjamuan kudus bersama. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti perjamuan kudus dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur atau dalam bentuk teh, air, dan segala yang ada secara mandiri. Mohon menjadi perhatian bahwa perjamuan kudus hanya dilaksanakan sekali saja di jam yang sama. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Oyong William Rino Wimarga, 61 tahun, pada hari Senin 12 Juli 2021 di Bandung. Almarhum adalah adik dari Ibu Oisianli, pengurus Komisi Dewasa Si Usia Indah GKI Denpasar. Bapak Masyarif Si Pahutar, usia 72 tahun, pada hari Senin 12 Juli di Jakarta, dan almarhum adalah paman dari Saudara Markus, aktivis Persekutuan Doa Pagi. Ketiga, Bapak Hargito Sutandio, 67 tahun, pada hari Kamis 15 Juli di Denpasar. Almarhum adalah ayah dari Bapak Jimmy Hargito, anggota Satgas Covid GKI Denpasar. Majelis Jemaat dengan ini turut berbelasungkawa, kiranya kekuatan dan penghiburan diberikan Tuhan Yesus bagi keluarga yang ditinggalkan. Komisi Dewasa Si Usia Indah mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Persekutuan Usia Indah dengan tema Setia Bersyukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli pada pukul 17.30 WITA dengan pelayan firman Penatua Arnold Sitorus, dan waktu pelaksanaannya melalui Zoom meeting. Untuk pendaftaran informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Rosalin dengan nomor yang tertera. Komisi Dewasa Si Dewasa Muda mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti bincang online Dewasa Muda dengan tema Trading Yuk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli pada pukul 19 WITA dengan narasumber Penatua Kuntadi Nugroho. Pelaksanaannya melalui Zoom meeting juga. Dan untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Semi dengan nomor yang tertera. Komisi Peduli Kasih mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti acara donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli pada pukul 9.00 hingga 13.00 WITA, bertempat di halaman GKI Denpasar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lea. Menindaklanjuti pemberlakuan PPKM darurat di Kota Denpasar, maka Majelis GKI Denpasar melalui persidangan majelis pada tanggal 9 Juli memutuskan untuk meniadakan kebaktian umum tatap muka dan hanya melakukan kebaktian umum live streaming pada pukul 8 WITA tanpa dihadiri oleh jemaat. Jemaat dapat mengikuti kebaktian secara online di kanal YouTube GKI Denpasar. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli dan akan ditinjau kembali menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan pandemi COVID di Kota Denpasar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GKI Denpasar, Penatua Janikolas atau Penatua Anton dengan nomor yang tertera di layar. Terima kasih kami ucapkan pada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian GKI Denpasar. Selamat beribadah. Saat hening untuk kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan 3J3. Ajaib namanya,
semesta, ajaib namanya Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memulai kebaktian pada hari ini dengan bersama-sama mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita di masa pandemi ini yang merasa kondisi kita semakin susah. Dan ketika kondisi kita semakin susah, saudara, banyak di antara kita juga yang merasa bahwa kita sulit untuk melakukan belas kasihan. Kita sulit untuk peduli pada sesama dan kita sulit untuk jadi sahabat bagi sesama kita. Saudaraku, melalui tema hari ini, Gembalaku, Sahabatku yang Baik, kita akan bersama-sama belajar, terinspirasi dan terdorong oleh apa yang Yesus lakukan di dalam teks firman Tuhan yang nantinya akan kita gumulkan bersama. Tapi bukan hanya Yesus, kita sama-sama juga akan belajar dari orang banyak yang ternyata juga ketika mereka merasakan persahabatan dari Yesus, mereka pun meneladani persahabatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apa yang mereka alami, tidak peduli kelelahan yang mereka rasakan, tetapi ketika mereka sudah merasakan bahwa Gembalaku, sahabatku yang baik, ternyata hal itu menginspirasi mereka untuk meneladaninya. Dan kiranya saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama terdorong, kita sama-sama diberikan harapan bahwa di masa ini kita masih punya gembala, sahabat yang setia. Dan biarlah apa yang Yesus lakukan dan orang-orang dalam teks Alkitab yang akan kita baca, itu pun menjadi semangat bagi setiap kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di masa ini kami merasa terhimpit Tuhan. Sesak kami untuk bernafas. Berduka kami tiap saat. Dan semakin hari rasanya kami semakin takut untuk melihat dan mendengar berita yang semakin ganas. Tuhan, apa yang terjadi seringkali memengaruhi kami, membuat jiwa kami tidak tenang, pikiran mulai lelah, dan iman kami mulai goyah. Kami tidak paham dengan apa yang terjadi, dan mungkin kami juga menuntut jawaban mengapa semua terjadi. Tuhan, jika semua yang harus kami lalui saat ini membuat kami semakin jauh dari Tuhan, membuat kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami, membuat kami semakin banyak menuntut tanpa mau berusaha, membuat kami terus mengeluh dan lupa untuk bersyukur. Saat ini Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Kami memang banyak salah, kami memang terus menghidupi dosa. Tapi biarlah pengampunan tetap Engkau beri, agar kami tahu bahwa di masa yang sulit ini, kami masih punya pengharapan, dan pengharapan kami ada pada Tuhan. Ini doa kami Bapa,
Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Bagi saudara yang ada di rumah, saya mengundang untuk berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 213 bait 1 dan 3. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Penebus hidup kami, sebagai umat yang memperoleh kasih-Mu, kami pun mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Dengan mendekatkan diri padamu, belajar akan sabda-Mu, dan hidup mengikuti firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu meneguhkan iman kami, untuk bersyukur sebab kami punya sahabat dalam kehidupan ini. Untuk apa yang Kau lakukan, kiranya juga membakar kembali semangat kami, untuk juga menjadi sahabat Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, ini doa kami. Sapalah setiap kami melalui firman-Mu, kuatkan dan teguhkan iman kami melalui firman-Mu. Di dalam Kristus, sahabat kami yang baik, kami berdoa dan memohon firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika di masa ini, kalau kita ditanya, saudara, kira-kira di masa ini apa ya yang kita butuhkan? Apa ya yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Jawabannya mungkin saja beragam, saudara. Ada yang mungkin mengatakan saya butuh pekerjaan, ada yang bilang saya butuh uang, ada yang bilang saya butuh makanan, ada yang bilang saya butuh oksigen, ada yang mungkin bilang saya butuh pendonor plasma, ada juga yang mungkin mengatakan saya butuh kesembuhan, dan banyak jawaban lainnya yang terkait dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Saudaraku, ketika masing-masing kita mempunyai kebutuhan, pastinya saudara di masa ini kita juga terus berupaya supaya apa yang kita butuhkan itu juga bisa kita dapatkan. Dan hal ini saudara bisa kita lihat dari apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh saudara, ketika di masa ini ada banyak orang yang butuh pekerjaan, butuh uang, kalau kita lihat di sekitar kita, saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang kemudian berupaya membuka usaha-usaha kecil supaya mereka ada pekerjaan, supaya mereka ada uang, supaya mereka bisa makan, supaya bisa tetap bertahan. Selain itu saudara, ketika di sekitar kita juga ada banyak orang yang butuh oksigen atau butuh pendonor. Saudara, ada banyak juga kalau kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang juga berupaya menginformasikan hal itu seluas-luasnya di media sosial. Supaya apa? Supaya apa yang ia butuhkan didapat. Informasi tentang oksigen dapat, atau pendonor juga bisa didapat. Selain itu saudara, ketika di masa sekarang ada banyak orang yang sedang isoman, banyak orang yang sedang butuh kesembuhan. Ada banyak orang yang saudara saat ini dalam kondisi ini butuh kesembuhan, mereka juga berupaya supaya hati mereka tetap dipenuhi dengan kegembiraan, supaya imun mereka tetap kuat. Mereka berdoa kuat-kuat supaya tentu saja kesembuhan atau proses pemulihan boleh mereka rasakan semakin hari semakin baik. Atau hal-hal lainnya saudaraku yang diupayakan oleh orang-orang sekitar kita atau oleh kita supaya kebutuhan kita bisa dipenuhi. Saudaraku yang terkasih, ternyata bukan hanya kita yang punya kebutuhan. Karena kalau kita lihat teks firman Tuhan yang hari ini kita baca, berbicara juga tentang orang-orang yang pada masa itu juga punya kebutuhan. Yang pertama saudara, ada para murid Yesus yang ternyata saudara mereka butuh istirahat. Menarik ketika di awal bacaan menceritakan setelah mereka mengajar, nah ini menarik saudara. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa para rasul atau para murid itu baru mengajar itu setelah peristiwa Pentakosta.
Ternyata enggak. Karena di dalam teks bacaan kita justru mengatakan Yesus sudah memberi mereka kesempatan untuk mengajar. Dan ketika mereka setelah selesai mengajar, mereka kasih tahu ke Yesus apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka mengajar. Saudara, di tengah-tengah kondisi setelah selesai melayani, setelah selesai mengajar, tentu saudara kondisi mereka lelah. Pastinya mereka butuh istirahat. Itu sebabnya saudara Yesus katakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Di bagian ini saudara kita melihat bahwa Yesus tahu kebutuhan para muridnya. Dan dia bukan hanya tahu saudara, dia tahu bahwa mereka lelah. Mereka butuh istirahat yang bukan hanya butuh tidur, tapi mereka juga butuh makan. Karena di dalam ayat 31 mengatakan banyak orang terus datang dan pergi hingga membuat mereka untuk makan saja tidak sempat. Saudara bisa membayangkan, para murid saat itu pastinya lelah, lapar, capek. Dan ketika dalam kondisi seperti itu saudara mereka butuh istirahat, Yesus sang gembala, pemimpin mereka, ia bukan seorang pemimpin yang otoriter. Yang kemudian menyuruh kalau udah tahu mereka lelah, ya udah ngajar lagi. Ternyata tidak, saudara. Ia seorang pemimpin yang membawa semangat persahabatan. Itu sebabnya ketika ia tahu para muridnya lelah, butuh istirahat, ia tidak diam, ia tidak hanya tahu, tetapi ia mengajak dan pergi bersama dengan para muridnya ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Nah, saudara, ternyata bukan hanya para murid yang punya kebutuhan di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Kalau kita lihat bahwa ternyata yang kedua ada juga orang banyak yang pada saat itu juga punya kebutuhan. Dan ternyata saudara kebutuhan mereka adalah berjumpa dengan Yesus. Bahkan di bacaan kita saudara menceritakan betapa gigihnya orang-orang itu yang bukan hanya mau ketemu Yesus, ingin ketemu Yesus, tapi mereka punya kebutuhan untuk berjumpa dengan Yesus. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 33 yang mencatat bahwa mereka ketika melihat Yesus dan para muridnya sudah bertolak, artinya sudah pergi, saudara, mereka tahu tujuan Yesus kemana. Kalau saudara kita bayangkan ya, kalau itu cuma sebatas keinginan, kalau cuma sebatas ingin berjumpa dengan Yesus, hal itu bisa mereka lakukan nanti-nanti. Toh mereka udah tahu Yesus kemana. Tapi saudaraku, ketika mereka udah tahu Yesus kemana, bacaan memperlihatkan mereka begitu membutuhkan Yesus. Untuk itu saudara, mereka sudah tahu tujuan Yesus kemana, mereka berupaya lewat jalan darat, bahkan mereka berupaya juga supaya bisa mendahului Yesus sampai di seberang. Hal ini supaya mereka tidak ketinggalan, supaya tidak terlewatkan. Dan lihat, ini menunjukkan bahwa mereka butuh banget sosok Yesus. Mereka rela capek, mereka rela untuk bersedia ngabisin waktu, tenaga, usaha hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Yang perjumpaan dengan Yesus ini bukan sebatas keinginan, tetapi kebutuhan. Karena mereka rela untuk capek, ngabisin banyak hal demi berjumpa dengan Yesus. Walaupun saudaraku di ayat 33 dan 34 tidak menceritakan secara detail, mereka berjumpa dengan Yesus tuh untuk apa sih? Kebutuhan seperti apa sih yang mereka butuhkan gitu untuk berjumpa dengan Yesus? Sehingga mereka tidak menunda untuk ketemu dengan Yesus. Saudaraku, memang tidak diceritakan secara detail. Tapi kita melihat bahwa Yesus lagi-lagi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, ia juga seorang sahabat yang baik, ia tahu ternyata apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu saudara, di dalam bacaan Yesus katakan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ini sebuah bahasa kiasan, di mana Yesus hendak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak punya pemimpin yang mengarahkan dan menolong mereka. Yesus tahu kebutuhan mereka. Mereka butuh gembala. Mereka seakan-akan seperti orang yang gak punya gembala soalnya. Dan itu sebabnya saudara, ketika Yesus tahu kebutuhan mereka, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus bisa saja memilih untuk istirahat bersama dengan para muridnya. Tapi dia tidak memilih itu, saudara. Ia menjadi gembala
yang memimpin mereka sekaligus menjadi sahabat bagi mereka dengan mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan belas kasihan. Saudaraku, lantas bagaimana dengan Yesus dan para muridnya? Bukankah di awal tadi mereka lelah? Bukankah di awal tadi mereka lapar? Apakah Yesus ketika menjadi sahabat buat orang lain, buat orang banyak, Yesus kemudian tidak menjadi gembala yang baik, menjadi sahabat yang baik untuk para muridnya? Karena seakan dia lebih memilih banyak orang ketimbang para muridnya yang lagi lelah nih. Saudaraku, ternyata tidak begitu. Karena ternyata saudara dalam Markus pasal 6 ayat 37 sampai seterusnya tidak kita baca memang tadi, tetapi di situ menceritakan saudara bahwa Yesus memberi makan ribuan orang. Dan tentu saja ketika Yesus memberi makan ribuan orang, para murid dan Yesus pun ikut makan bersama-sama dengan mereka. Hal ini saudara menjelaskan bahwa mereka beristirahat. Para murid dan Yesus juga ternyata tetap beristirahat karena tidak melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan ketika di awal tadi mereka tidak sempat makan, lapar, lesu gitu ya. Ternyata di dalam ayat 37 sampai seterusnya bukan berarti Yesus tidak menjadi gembala yang baik buat para murid. Tetapi ketika makan bersama, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan para murid itu juga dipenuhi oleh Yesus. Bahkan saudaraku, dalam proses makan bersama, kita lihat bahwa ini sebagai bentuk persahabatan Yesus yang Yesus ajarkan, tapi juga praktekkan kepada orang banyak saat itu. Dengan makan bersama dengan orang-orang asing, orang-orang yang tidak dikenal, Yesus sedang mengajarkan bahwa dia sedang menularkan semangat persahabatan. Dan saudaraku, momen persahabatan yang Yesus lakukan saat makan bersama, ternyata hal itu menular dengan cepat seperti virus. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat 53 sampai 56 yang menceritakan bahwa bukan hanya orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi saudara di dalam ayat 53 sampai 56 juga menceritakan tentang orang yang menolong orang-orang sakit. Hal ini terungkap di dalam ayat 54 sampai 55. Ketika Yesus dan para murid keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Kok bisa? Ya mungkin karena Yesus sudah terkenal. Atau mungkin saudara, orang-orang yang saat itu menunggu di Genesaret adalah orang-orang juga yang sempat makan bersama dengan Yesus di dalam ayat 37 sampai seterusnya diceritakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itu mereka bisa kemungkinan tahu Yesus itu siapa. Nah tapi saudara, menariknya bukan hanya itu, bukan hanya tahu Yesus, bukan hanya kenal Yesus. Tapi setelah mereka mengenal Yesus, firman Tuhan mengatakan mereka berlari-lari, yang artinya mereka buru-buru ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya atau di atas tempat tidurnya kepada Yesus. Artinya saudara, di masa itu ada orang-orang yang menjadi sahabat bagi orang sakit. Mereka mengusung, mereka membawa kepada Yesus. Bahkan dikatakan dimanapun Yesus berada, di kota, di desa, di kampung, mereka tetap membawa orang-orang sakit itu kepada Yesus supaya disembuhkan. Saudaraku, hal ini memperlihatkan bahwa ternyata semangat persahabatan yang Yesus tunjukkan untuk mereka ternyata menjadi semangat yang tertular juga untuk banyak orang. Bukan hanya untuk para murid, tetapi meluas kepada banyak orang. Sehingga banyak orang pada masa itu mau menolong orang lain, orang sakit yang pada masa itu sebenarnya dihindari. Karena orang-orang sakit di masa itu seringkali dijauhi, dianggap mereka sakit karena dosa, dianggap mereka najis kalau ditolong, dan mereka yang menolong juga akan ikutan najis. Tapi bacaan mengingatkan kita bahwa mereka tetap tuh menolong, mengusung, memikul. Dan biasanya memikul itu bukan satu orang tetapi beramai-ramai, karena yang diusung adalah tilam atau tempat tidur orang-orang yang terbaring, yang sakit, yang tidak bisa berjalan. Bukankah ini sesuatu yang indah, saudara?
bahwa semangat Yesus bukan hanya untuk Yesus dan para murid, tapi semangat Yesus juga ternyata tertular kepada banyak orang. Sehingga ketika ia menjadi seorang gembala, ketika ia menjadi sahabat yang baik, orang-orang lain juga terinspirasi untuk menjadi sahabat juga bagi orang sekitar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu dari bacaan firman Tuhan hari ini kita punya dua pesan, saudara. Pesan yang pertama adalah Yesus itu gembala, sekaligus sahabat yang baik. Karena dia bukan hanya tahu kebutuhan para murid dan orang banyak, tapi ia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia juga jadi sahabat bagi siapa saja. Ia menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas kepada siapa saja. Karena ia seorang pemimpin dan seorang sahabat bagi banyak orang. Saudaraku, mungkin kita merasa bahwa, oh iya, Yesus gembala. Iya, Yesus sahabat. Mungkin saja saudara di masa ini kita merasa bahwa kayaknya enggak deh. Kayaknya Yesus nggak jadi gembala deh. Atau kita mulai rasa ragu, saudara. Kayaknya Yesus nggak jadi sahabat deh. Karena masih pandemi nih. Ditambah lagi PPKM darurat. Makin berat, makin susah. Makin nggak kerasa Tuhan memimpin sebagai gembala tuh kayak apa. Makin gak kerasa persahabatan yang Tuhan kasih buat hidup saya tuh seperti apa di masa pandemi dan PPKM darurat ini. Saudaraku yang terkasih, jika kita merasa demikian, mungkin banyak orang merasa hal itu saat ini. Tapi saudara, mari kita sama-sama coba. Setelah selesai khotbah ini, ada saat hening. Saya mengajak kita semua dalam saat hening untuk merenungkan apa sih yang kita butuhkan saat ini. Dan jangan hanya bertanya apa sih yang saya butuhkan saat ini, tapi juga bertanya, Tuhan sudah beri apa buat saya dalam menjawab kebutuhan saya. Karena saudaraku, jangan-jangan selama ini bukan Tuhan yang gak berbuat sesuatu. Mata kita, iman kita yang tertutup oleh banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang kita hadapi. Sehingga membuat kita ngerasa Tuhan tuh gak jadi sahabat dan gembala buat hidup kita. Ada banyak hal kok yang kita butuhkan yang Tuhan sudah kasih. Coba renungkan satu persatu. Kalau misalnya nggak terjawab apa yang kita butuhkan, coba renungkan. Jangan-jangan Tuhan emang nggak kasih apa yang kita butuhkan, tapi kasih yang benar-benar kita butuhkan. Karena kebutuhan menurut kacamata manusia seringkali berbeda dengan kacamata Allah, bukan? Maka dari itu saudara, merenung kembali akan apa yang Tuhan perbuat buat hidup kita itu sesuatu yang baik. Karena dengan demikian, kita menolak untuk lupa. Kita menerima untuk mengingat kembali akan pimpinan Sang Gembala dan persahabatan dari Tuhan buat kehidupan kita. Supaya ketika kita merenungkan, oh ternyata ada begitu banyak cara Tuhan memimpin hidup saya. Oh ternyata ketika saya nggak punya ide, Tuhan kasih ide ini. Oh ternyata ini cara Tuhan sebagai gembala yang menuntun saya. Oh ketika saya ngerasa stuck, ada orang-orang lain yang ternyata Tuhan utus jadi sahabat Tuhan buat hidup saya. Temukan hal itu, rasakan hal itu, hayati hal itu sebagai cara Tuhan sebagai gembala dan sahabat bagi kita di masa pandemi ini. Agar hidup kita, saudara, tetap punya iman di dalam Tuhan. Karena Ia, gembala kita, sahabat kita yang baik. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa ternyata apa yang Yesus lakukan membawa dampak. Karena semangat persahabatan terus dibawa oleh orang-orang di Genesaret, sehingga mereka bersedia jadi sahabat Kristus bagi orang-orang sakit. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh sahabat orang sakit dalam bacaan hari ini sebenarnya mau jadi inspirasi juga bagi kita. Bahwa, saudara, kalau mereka bisa jadi sahabat-sahabat orang sakit, maka bukankah kita yang adalah sahabat Kristus juga bisa jadi sahabat-sahabat bagi orang lain? Tapi banyak di antara kita mungkin bertanya, gimana caranya?
Saya lagi susah, gimana jadi sahabat? Gimana jadi sahabat kalau hidup saya aja lagi sulit? Saudaraku, ada banyak hal, ada banyak cara sebenarnya ketika di masa pandemi ini kita jadi sahabat Kristus. Yang pertama, saudara, beberapa hari ini bukan hanya saya, tapi saya yakin Bapak Ibu serta saudara di rumah juga hampir tiap hari menerima berita duka di media sosial. Orang-orang yang mungkin baru kita ajak ngobrol beberapa hari yang lalu, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Keluarga kita yang jauh atau dekat, ternyata dipanggil Tuhan. Atau orang-orang yang tidak kita kenal, tapi anggota keluarganya mungkin ada yang kita kenal, ternyata kita dikasih tahu sudah dipanggil Tuhan. Saudaraku, ketika begitu banyak berita duka berseliweran di dalam media sosial kita, di masa pandemi ini, saudara, sebenarnya banyak keluarga atau banyak gereja memfasilitasi untuk ibadah online. Entah ibadah duka, ibadah penghiburan, ibadah kremasi, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Saudara, justru di masa ini kita belajar dari orang-orang yang menjadi sahabat Kristus sebagai orang sakit dalam bacaan. Bahwa kita juga bisa jadi sahabat Kristus bagi orang-orang yang berduka di masa ini. Caranya, hadirlah dalam ibadah online. Entah ibadah duka, ibadah kremasi, atau apapun itu, saudara. Jarak memang jauh. Tapi bukankah dengan adanya media ini justru menjadi salah satu cara kita untuk menjadi sahabat Kristus di zaman pandemi. Dengan hadir, mungkin saudara kita ngerasa, saya cuma hadir doang. Tapi percayalah saudara, di dalam kedukaan, terkadang yang dibutuhkan oleh keluarga tuh bukan kata-kata kami turut berduka, kami turut berbela rasa. Terkadang bukan hanya itu, saudara. Terkadang kehadiran kita, walaupun hanya sebatas online, itu cara kita sebagai sahabat Kristus untuk menopang orang-orang yang berduka. Dan oleh karena itu, saudaraku, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Hadirlah dalam ibadah-ibadah itu, menguatkan keluarga walaupun kita hadir secara online. Tapi apa yang kita lakukan, itu punya nilai besar bagi keluarga. Karena mereka nggak sendirian menghadapi duka. Kita hadir sebagai sahabat Kristus, menguatkan mereka dalam kedukaan. 2, saudara, jika ada di antara kita yang beberapa waktu ini juga sering kali menerima informasi tentang butuh donor dan sebagainya. Mari saudaraku, di masa ini kita juga bisa jadi sahabat Kristus. Mungkin kita nggak donor, saudara. Tapi kita bisa jadi sahabat Kristus dengan sebarkan berita ini. Karena dengan demikian kita jadi sahabat Kristus bagi keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin di antara banyak yang kita kirimkan pesan ini, 1 atau 2 orang bisa jadi penolong, bisa jadi pendonor. Kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi dengan jadi sahabat Kristus yang meneruskan berita baik atau berita untuk menolong sesama kita, itu salah satu peran yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, jika saat ini saudara kita tahu di antara kita ada banyak orang yang punya usaha-usaha kecil. Entah itu jualan barang, entah itu jualan makanan, saudara. Mungkin di masa ini kita nggak punya uang untuk beli barang atau makanan mereka. Tapi saudara, kita bisa jadi sahabat mereka kok. Sahabat Kristus kepada mereka, mungkin saja dengan mempromosi barang dagangan mereka. Karena saudara, saya punya pengalaman di gereja, di Jemaat GKI Denpasar pastinya, saya nggak beli barangnya. Ketika saya posting ternyata ada yang butuh. Dan ternyata bisa jadi mediator untuk orang-orang yang butuh beli dan juga butuh penjualnya. Nah, oleh karena itu saudara, kita nggak pernah tahu kalau kadang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu bisa jadi cara kita sebagai sahabat Kristus di masa pandemi ini. Itu 3 hal, saudara, yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada banyak cara, temukan, cari. Bukan berarti nggak ada, pasti ada. Tapi biarlah saudaraku, ketika di masa pandemi ini,
kita sama-sama boleh merefleksikan bahwa Sang Gembala dan semangat Sang Gembala itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Rasakan tuntunannya, renungkan kembali apa yang sudah Allah lakukan, dan bersyukurlah di masa pandemi ini Allah tidak meninggalkan kita. Dan biarlah saudara melalui firman Tuhan hari ini, kita juga sama-sama boleh berefleksi, memicu diri kita untuk juga yuk mari menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Melalui apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus menjadi sahabat Kristus bagi dunia. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara, yaitu dengan menggunakan amplop persembahan yang tersedia dan memasukkannya pada kotak persembahan di halaman gereja. Pada hari ini, amplop yang tersedia adalah amplop merah untuk pelayanan rutin gereja dan amplop ungu untuk kegiatan kesaksian dan pelayanan. Yang kedua, dapat menggunakan transfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera di layar. Dan yang ketiga, menggunakan barcode QRIS GKI Denpasar. Barcode tertera di layar. Mari kita pujikan Di Sini Aku Bawa, PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ketika saat ini Tuhan juga masih izinkan kami memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah kiranya ketika kami saat ini belum bisa memberikan persembahan secara materi secara langsung, tapi ajar kami untuk boleh bersyukur bahwa Tuhan masih beri kehidupan pada kami, dan ajar kami untuk boleh menggunakan setiap kehidupan yang Tuhan berikan untuk boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ini persembahan kami, biarlah Tuhan yang layakan dan kuduskan untuk Tuhan boleh pakai dalam pekerjaan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya, amin.
KJ 407 bait 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya.